dewan yang hadir ini adalah dari bidangnya masing-masing ya, dari infrastruktur, kemudian dari pendidikan, kemudian dari sosial dan yang lain-lain. Mudah-mudahan beliau ini siap menjawab dan kemudian siap untuk melayani kita semua sebagai masyarakat Kampung Sri Purnomo. Apa yang menjadi kebutuhan kita benar-benar bisa terwujud dan bisa terrealisasi, kemudian manfaat untuk masyarakat. Kira itu yang perlu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reses yang diadakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 dipusatkan di Balai Kampung Sri Purnomo. Di hari kedua reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan pembahasan dalam pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut bahwa reses menjadi momen penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Reses ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan diperjuangkan agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Bahwa seluruh usulan masyarakat akan diperjuangkan bersama oleh 50 anggota DPRD Lampung Tengah dan pihak eksekutif, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasi. Reses ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya reses diadakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 dipusatkan di Balai Kampung Sri Purnomo dan pada hari kedua reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025. Untuk wilayah daerah pemilihan 3 Lampung Tengah dipusatkan di Kampung Sukosari di Kecamatan Kalirejo. Anggota fraksi PKS di Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Komisi 3 ini bagian pembangunan. Jadi urusan pembangunan khususnya di Kecamatan Kalirejo ngomong sama Bu Erna sampai selesai. Yang ada di samping Bu Erna ada Pak Haji Ujan Mahmud. Beliau, silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Beliau anggota fraksi PKB yang ada di Komisi 2. Komisi 2 adalah komisi yang mengundang tentang pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian yang ada di sampingnya adalah Pak Joko Kadek Supriyatin. Silakan. Assalamualaikum. Sudah kenal dengan beliau, Bu? Sudah ya? Karena di Sri Purnomo ini jadi pemenang juga Pak Kadek Joko. Nah, beliau ada di Komisi 2 sama dengan Pak Ujan Mahmud dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian yang sebelah samping sendiri adalah Pak Pian Febriano dari fraksi Nasdem. Sudah kenal semua, Bu? Kebangetan ya. Nomor tetap jalur kabupaten, Bu. Dari dusun 1 sampai dusun 10. Mungkin Bapak Ibu sudah melewatinya dan merasakannya langsung. Itu tanpa saya terangkan, Ibu sudah merasakan langsung. Terus yang kedua, yang sangat mendesak sekali, itu masih jalur kabupaten, tapi perbatasan antara Sri Mulyo, Sinarjo, dan Sri Purnomo. Itu 3 negara, Bu. 3 desa maksudnya. Itu mohon perhatian. Sri Mulyo, Sinarjo, Sri Purnomo. Nah itu pun yang menikmati langsung untuk menjual hasil panen dari rakyat Purwosari, Purwodadi, dan Sebutannya. Bangunan yang lain juga. Nah itu yang secara fisik yang bisa saya sampaikan. Itu yang saya mendesak, yang PR betul itu, Bu, 200 meter itu, Bu, tanjakan yang dari Sri Mulyo. Itu penerima manfaatnya bukan cuma desa Sri Mulyo, Bu, Sinarjo dan Sri Purnomo. Dan untuk sektor pertanian ada juga, Bu. Ini kami
Kami tetap mengeluh mengenai perairan, Bu. Irigasi kurang maksimal, Bu. Tidak sampai ke jalur ujung, hanya beberapa kilo di ujung sudah habis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon perhatiannya dan mohon realisasinya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada 1 tahun belum ada realisasi itu di jembatan kecil di pengairan Dusun 7 yang menghubungkan Dusun Sri Purnomo kali Brodasi arah Sinar Banten, Pak. Ya, jeblos itu udah ada 1 tahun belum ada realisasi dari Dinas Pengairan. Kami mohon kepada Ibu Bapak DPR untuk bisa mendampinginya. Kemudian tadi sudah diusulkan di Dusun 10 rabat beton. Ini semua saya rasa masuk ke rabat beton, Bu. Untuk jalur dari Dusun 1 sampai 10 itu sepanjang 3.500 meter. Kenapa untuk rabat beton? Mungkin untuk masuk ke Hormit di jalur kami di pemerintah khususnya di kampung Sri Purnomo tidak kuat, Bu. Karena tonase untuk mobil kurang lebih 27 ton untuk membawa barang genteng dan lain sebagainya. Karena di Sri Purnomo usaha adalah genteng. Itu mobil-mobil besar, orang Sri Purnomo saja udah hanya ada 7 mobil gede yang selalu membawa genteng ukuran 27 ton. Jadi untuk outfit saya rasa kurang memadai. Itu saja, Bu, dari ini. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masula dari Dusun 6 RT 15. Di sini saya mewakili KWT Pelamboyan Sri Purnomo. Langsung saja, Bu. Untuk KWT Pelamboyan Sri Purnomo, kami mengajukan sumur bor untuk KWT-nya karena sumur bor itu penting bagi kita untuk pengairan di tanaman sayuran kita. Karena di musim panas kita masih kesulitan untuk pengairannya. Usul 8. Alamat KWT-nya di sana. Usul 8 RT 20. Ini orangnya. Itu saja, Bu, yang usulan dari KWT, yaitu sumur bor aja dulu. Selanjutnya nanti kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumpur itu dari 20% yang bisa ditanami akhirnya bisa mencapai 80% bisa ditanami di wilayah Purwodadi. Namun yang menjadi kendala kami setelah diangkat ini debit air yang besar, tanggulnya yang nggak kuat, Pak. Tanggulnya jebol. Nah ini makanya masalah yang utama yang disampaikan oleh Pak Kabus Dusun 10 tadi itu terkait dengan jebolnya tanggul karena debit airnya yang sekarang sampai di Purwodadi. Nah ini yang darurat untuk mengatasi masalah ketahanan pangan ini. Alhamdulillah kami sudah melakukan terobosan-terobosan di mana apa lumpur, dan waktu itu sudah saya sampaikan juga di Kementerian Desa waktu itu karena saya ditanya apa termasuk alat berat sedang kerja kita kirim ke sana waktu itu, dan alhamdulillah memang efeknya luar biasa. Namun kendalanya sekarang, Pak, ini adalah talut saya pernah usulkan dapat hanya kurang lebih sekitar 30 meter. Jadi ini yang PR yang sebenarnya ini juga bisa dimasukkan dalam skala prioritas karena ini untuk kebutuhan pangan.
Tahu Pak ya, tahu itu cuma satu sisi loh. Nilai Ya, satu sisi ya. Jadi bedakan Pak ya. Kalau drainase itu letter U, tapi kalau tar itu hanya satu dinding. Iya. Benar? Iya, benar Pak. Karena sebelah barat di sisi sebelah ini kan daratan Pak. Nah yang saya maksudkan talun ini cukup untuk di sebelah timur yang tanggul itu tadi. Karena memang masalahnya di situ. Itu yang menjadi masalah. Kemudian kami setelah jebol-jebol ini penanganannya selalu ringan Pak. Selalu ringan dan ini selalu terjadi. Nah itu kiranya bisa dari bidang pertanian ini Pak Dewan nanti bisa dimasukkan skala prioritas dan kami sampaikan melalui proposal. Dan kemarin saya sudah pesan juga sama Pak P3K untuk bikin proposal Pak, karena kemarin dapat aduan terkait itu juga Pak, terkait jebol-jebolnya ini saya sarankan untuk membuat proposal. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Ibu Dewan ini turun ke posisi Purnomo. Sekali bisa sampaikan ini terkait dengan itu. Dan mudah-mudahan bisa kita sampaikan ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kami juga menyadari terkait dengan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Saya juga menyadari Bu, ini maksud dan tujuan masyarakat kami adalah memanfaatkan kondisi kampung kami. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kami juga menyadari itu, makanya kalau misalkan usulan dari segi banyak usulan ini ada terrealisasi 1-2 kami juga bersyukur, karena kami juga nggak bisa menang-menang sendiri Pak. Kami juga harus memikirkan karena ini adalah untuk kerjasama antar kampung di mana semua juga harus mendapatkan layanan program dari pemerintah untuk pemanfaatan masyarakat. Jadi kurang lebihnya itu Bapak Ibu silakan untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi Bu mohon maaf ya, ini semuanya nggak salah, cuma posisinya minimal kami memaparkan kondisi dan keadaan desa kami Bu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kondisi ini PR kita semua Bu, kita bekerja sama, PR kita semua, di mana masyarakat ini betul-betul bisa merasakan kenyamanan, terutama dalam bidang infrastruktur, kemudian bisa mendapatkan layanan dari masalah pertanian, kemudian untuk meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mewujudkan masyarakat yang betul-betul sejahtera. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Enak di rumah masalah jembatan itu Ya, udah Pak. yang di jembatan kelapa itu Ya kami dapat dari itu karena Bu Erna yang sudah lewat, Bapak Rusun Bu Erna, nanti kita backup dengan 11 anggota dewan ini. Baik. Nama saya Sugiarto dari Dusun 3. Sugiarto. Sugiarto Pak. Jadi yang saya ajukan ini togor listrik. Togor listrik kurang lebih 15 titik dari dusun 4 sampai dusun 3 dan dusun 1. Ini sudah lama sekali diajukan proposal segala macam, tapi belum kunjung datang juga togor listrik. Yang kedua, Sebentar, togornya itu untuk jalan. Apa masuk ke dusun gitu loh? Apa untuk itu masuk ke dusun karena saluran ini listrik? ya langsung ke masyarakat karena kapasitas kabel Sekarang yang masih kata nyambung-nyambung. ya kata PLN harus minimal 6 rumah, ini 12 rumah Bu. 12 Jadi rumah. sampai ada yang kebakaran kemarin. Berapa togor Pak menurut Bapak itu? Berapa meter? 50 meter satu togor. 50 meter satu togor, makanya kami Berapa panjang? Berapa panjang Pak yang mau dipasang? kurang lebih 400 meter. Berarti 8. Ya. Terus yang untuk dusun 4 sampai dusun 1 itu ada lagi. Ini di dusun 4 ya? Ya, yang mencakup dusun lain. Terus yang kedua tadi masalah jalan kabupaten itu ada yang keselip Pak, yang di dusun. Ya, Subhan. Ini banyak. Itu ada yang kemarin baru di Hotmik, nyampe yang dulu yang artinya tanggung 200 meter, yang sebelah barat dicor, yang sebelah timur di Hotmik. Itu 200 meter. Jadi masyarakat ini kenapa tanggung sekali gitu? 200 meter ya? Ya. Iya Pak, minta ditambah. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
perwakilan suara kami, Bapak Ibu Dewan tingkat Kabupaten Dapil 3 yang saya hormati Bapak Kepala Kampung. Alhamdulillah hari ini Bapak perwakilan kami, perwakilan suara kami bisa datang ke desa kami. Tentunya harapan kami Bapak Ibu Dewan bisa membawa apa yang jadi unek-unek dari warga kami menjadi tenang-tenangan, Bu. Tenang-tenangan berarti memang kami menginginkan apa yang tadi disampaikan dari warga kami itu bentuk nyatanya, itu satu. Yang kedua, Bu, memang kabupaten ini banyak anggaran yang saat ini mungkin pemangkasan, entah itu dari program pemerintah maupun program gubernur. Kami minta, Bu, dari pemangkasan itu nek iso ekonomo yo nek dipangkas pada terlalu gede-gede. Itu satu. Terus karena banyaknya dua, adanya program ketahanan pangan, Bu, khususnya untuk anak-anak sekolah. Di Situbondo ini ada 2 SD, 1 MI, 1 MTS dan 1 SMA. Nah, itu tentunya itu pun menyangkut aspirasi PIP kepada Ibu Dewan. Kami minta untuk aspirasi PIP ya diperbanyak Ibu, kalau memang ada. Itu yang selanjutnya juga untuk program ketahanan pangan, Bu. Situbondo ini belum nyampe untuk ketahanan pangan, makan sehat, makanan sehat. Ini karena program langsung dari pemerintah. Nah, yang saya inginkan, Bu, karena di desa-desa lain itu kan di-handle oleh beberapa teman-teman orang yang punya duit. Nah, otomatis mereka mencari sumber pangannya itu pun dari teman-teman mereka, bukan dari masyarakat kami. Yang kami inginkan UKM di kampung ini itu bisa berjalan dengan adanya program makan sehat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terutama kami menunggu hasil dari reses ini, Bu. Kami tunggu benar. Moga-moga dari hasil reses ini di kampung kami benar-benar ada yang bisa terrealisasi. Mungkin itu saja saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Santosa. Saya hanya mengusulkan kepada Bapak Ibu Bupati Kabupaten Lampung Tengah itu untuk tadi tentang Togor, saya hanya mengusulkan lampu jalan yang di depan saya arah ke Sri Mulyo atau ke Kawinangun sana seterusnya samping masjid itu. Mohon untuk lampu jalan. Mohon untuk ya, satu titik itu kalau perlu. Kalau mungkin teman-teman mengusulkan tempat yang lain ya monggo. Dusun berapa, Pak? Di dusun 9. Iya, dusun 9. Pertigaan ini loh, Bu. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Nanti ada orang-orang pergi ke masjid bisa jalannya itu terang lah. Karena melihat situasi hujan seperti ini kan ya, Ibu, Bapak tahu jalannya becek gitu lah. Itu hanya usulan saya. Itu satu-satunya usulan saya. Terima kasih. Selamat. Baik. Sudah diupayakan untuk dihidupkan lagi ya. Setelah ada 5 orang itu diantar pakai mobil ya ke dinas kesehatan. Tapi setelah berapa bulan itu mati lagi, Bu. Itu kenapa gitu loh? Kan kasihan setelah mau dipakai mati lagi gitu loh. Itu satu ya, Bu. Terus ini ada dari perwakilan Posyandu ya, Bu ya. Sekarang kan di kampung harus melaksanakan Posyandu ILP, Posyandu seluruh umur ya, Bu ya, dari balita sampai lanjut usia. Nah,
Di posyandu kita itu alat posyandunya sudah ada ya, kita dari kampung sudah dikasih. Tapi untuk alat cek kesehatannya itu masih kurang sekali Bu. Kami hanya baru punya satu kampung, padahal posyandu kita ada Satu. Ya. Yang dimaksud alat cek kesehatan itu spesifikasinya apa? Tensi darah, terus cek asam urat, cek kolesterol, cek kadar gula. Ya itu Bu. Nah, itu jadi Mau butuhnya mintanya berapa? misalnya lihat dulu Dia ada berapa posyandu? ada 10 posyandu. Jadi 10 set. Ya. Yang penting usulannya 10 Ya, maksudnya. ya. Itu udah. Terus ini dari PKK Bu. PKK kan tidak dapat transport ya Bu ya. Jadi kami PKK itu minta bantuan yang bisa menghasilkan uang Bu. Ya, kami minta apa namanya? Program. Bukan, kami minta alat yang bisa menghasilkan uang. Yang satu itu yang bisa disewakan, Alatnya apa Bu? Oh ya, taruh dan alat prasmanan. Itu satu. Cukup? Satu lagi. Untuk UP2K-nya itu kan jualan kopi Bu, jadi kita minta penggilingan kopi sama penggorengan kopi. Kopi. Ya mungkin hanya itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah diaktifkan, apakah itu nanti akan selamanya aktif atau nanti ada maksudnya jangka waktu berapa bulan nanti dia bukan aktif lagi? Dari pusat Kerja di PT kemudian masuk BPJS Ketenagakerjaan. Hadir dalam reses tersebut aparatur kecamatan, Kadus dan RT juga hadir. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan memenuhi ruangan tempat berlangsung reses tersebut. Menanggapi berbagai usulan tersebut, masyarakat DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung Tengah ini menyatakan apresiasinya terhadap masukan yang diberikan oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sebagai anggota DPRD, tugas utamanya adalah menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah dan pusat. Oleh karena itu, DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 untuk memperjuangkan kebutuhan yang telah disampaikan oleh warga. Reses yang dia adakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 masa sidang kedua tahun 2025 nampak keceriaan begitu dari para anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3 yang hadir dalam reses tersebut. Mengingat saat inilah yang tepat bagi mereka menerima aspirasi masyarakat di wilayah konstituennya. Dan warga masyarakat begitu sukacita bisa menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan sosial, pertanian dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depan semangat kami 11 ini untuk khusus Dapil 3 kami tidak akan lelah-lelahnya untuk membawa apa yang menjadi untuk pembangunan di Dapil 3. Tapi ke depan ini yakin kami prioritaskan Sri Purnomo karena kami sudah turun di sini. Mungkin itu dulu dari saya masalah penjelasan jalan. Ini saya serahkan kawan-kawan masalah pengaliran. Mungkin itu Bapak Ibu ya penjelasannya. Sebetulnya secara struktural irigasi ini masuk pada komisi 3 ya. Tapi nggak apa-apa karena di komisi 2 juga kaitan dengan pertanian, perkebunan termasuk juga ada sambung menyambung di irigasi. Di antaranya adalah untuk ketahanan pangan tentu tidak lepas dari di antaranya adalah salah satunya pengairan atau air. Kaitan di sini saran untuk lewat air itu dikatakan irigasi. Kemudian yang disampaikan tadi beberapa juga bisa
ajukan, bisa diajukan walaupun toh ini bukan ada di Komisi 2, tapi terkait juga hal ini adalah penyempurnaan penargetan kaitannya dengan ketahanan pangan. Misalkan di saluran irigasi itu swasta yang terkait dengan air atau kolam pemancingan gotong royong. Gitu. Jadi masyarakat di bawah ini mayoritas petani, tapi alhamdulillah kayaknya dalam segi pembangunan. Walaupun yakni untuk membawa kerukunan di sekitar, yakni insya Allah kami kawal. Walaupun kami ada di Komisi 2 dan itu saling terkait mengingat dari prasarana dan prasarana. Kemudian ada tadi tanjakan yang perlu diperbaiki, katanya ada gorong-gorong, ada irigasi. Itu kan sebenarnya tidak semuanya menjadi beban kabupaten. Kabupaten itu sudah melalui kepala kampung untuk mengolah dana yang diberikan untuk memperbaiki dan apa ya? Kalau memang nanti kurang, nah baru itu disampaikan ke kabupaten. Saya rasa nih ya, tadi ada ruas jalan yang menghubungkan Sri Mulyo, Sinarejo, Sri Purnomo itu bisa pakai AGD kampung Bapak. Tapi monggo jadi prioritasnya Bapak dan aparatur kampung yang lebih anggaran itu mau kemana dan bagaimana dan kapan gitu ya. Kayak tanjakan seperti itu hanya 200 meter ya. Itu bisa juga, mohon maaf nih bukannya apa-apa. Sekarang itu tadi kan benar kata Ibu, dananya sekarang lagi suruh ngirit, suruh mengencangkan ikat pinggang. Ini juga nanti nggak ada makan siang ya Pak, karena pengiritan ya. ada, iya. Tapi jangan berharap yang lebih ya Pak ya, Bapak Ibu. Kita reses kan menjadi aspirasi. Bapak Ibu mau titip sesuatu ke kami. Biasanya kalau sesuatu itu ada ada yang dibawain ya, nggak cuma proposal aja. Biasanya ada sangunya ini ya ke kita. Tapi kita nggak minta sangu ke bapak-bapak. Makanya bapak-bapak jangan minta sangu ke kami ya, karena biasanya reses itu kan, iya. Jadi kembali lagi ke ruas jalan itu tidak semuanya menjadi tanggung jawab kabupaten. Monggo nanti kampung itu bisa menganggarkan ke sana. Yang pasti monggo pilih beberapa. Ya jangan banyak-banyak, karena kan kita banyak kampung Bapak Ibu, banyak kampung yang memang juga banyak permintaan. Jadi tidak fokus di sini saja. Kalaupun tadi sudah disampaikan luas dari dusun 1, dusun 10 itu sudah luar biasa sekali. Mungkin itu ya Bapak. Terima kasih. Besok tadi kami ke Sendang Asri, Sinar Sumosari, besok jadi ada 3 hari. Mungkin itu Pak ya, kurang lebih saya mohon maaf dari kami. Seandainya nanti Bapak ada apa-apa yang bisa diusulkan yang lepas atau yang tidak terakomodir atau tidak diusulkan di pertemuan ini, bisa langsung ke Bapak Kepala Kampung Pak ya. Bapak Kepala Kampung nanti langsung ke kami dan nanti kita akan posisikan di komisi-komisi masing-masing. Mungkin itu, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami, dan terima kasih dan akhir dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin untuk membawa acara dikembalikan. Dalam kegiatan Reses 2 masa sidang kedua tahun 2025, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, daerah pemilihan 3. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, saya selaku pembagi acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum